Baik, selamat siang semua. Bersama saya Abdul dari Transgo. Sekarang saya bersama dengan Bapak Arta Nugraha Jonar selaku Fulfillment Center Manager Eden Farm. Betul ya, Pak? Betul, kalau Mas Ya. Abdul. Terima kasih Pak Arta sudah bergabung dengan Transgo, Pak. Yes, thank Ya, you Mas Pak Abdul menarik, juga Pak. udah sini. Baik. Ya. Pak menarik, Pak, terkait topik siang ini kan terkait tentang spesifikasi cold storage sayur dan buah gitu ya. Eh, dan Ya, Pak Arta sendiri kan sekarang bekerja di salah satu mungkin dijelaskan dulu Pak, Eden Farm itu apa Pak? ya, oke. Mungkin perkenalan sedikit dulu ya. Baik. Saya Arta Nugraha Jonar, bisa dipanggil Mas Arta gitu ya. Eh, Sebelumnya saya terima kasih ya untuk Mas Abdul juga yang sudah invite ke live-nya Transgo News ini ya di Instagram. Terus buat rekan-rekan semua yang join di siang ini, selamat siang semua. Uh, saya bekerja di Eden Farm, sebuah perusahaan agriculture startup. Eden Farm ini sebuah perusahaan yang mencoba untuk melakukan inovasi ya di bidang pangan, khususnya di rantai pasokan ya, rantai pasokan pangan. Kita memberikan uh, beberapa improvement lah di rantai pasokan hingga ke sampai ke konsumen. Konsumen kita ada beberapa segmen di baik dari sisi di market ya di Horeca maupun di pasar. Jadi uh, cukup kita di Eden Farm ini sudah dari 2017, sekarang ada di beberapa kota di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Dan kebetulan saya ada di Surabaya di Fulfillment Center Surabaya. Baik. Secara bisnis model Eden Farm ini B2B atau B2C ya Pak? Kita B2B, cuman kita juga ada memberikan uh, untuk bagi konsumen yang ingin ingin mendapatkan ini ya kebutuhan pokok khususnya untuk yang kuliner, kita bisa pakai apps kita di Play Store atau di aplikasi-aplikasi mobile, itu kita bisa download dan itu juga kita pesan langsung. Tapi secara segmen sebetulnya kita lebih ke Dan untuk B2B ini target marketnya seperti apa Pak? Supermarket kah, restoran kah, atau siapa Pak? ya target marketnya sebetulnya pada pokoknya adalah untuk memenuhi kebutuhan kuliner. Ya. Tentunya kan banyak ya, bisa dari sayuran, kemudian ada juga mungkin ada sebagian bahan pokok gitu. Kita masuk ke semua segmen lah. Jadi masuk ke Horeca ya, hotel, restoran, dan apa ya, catering gitu ya. Terus ada warung-warung makan. Kita juga masuk ke segmen-segmen di pasar-pasar tradisional. Kemudian kalau istilahnya apa ya, pedagang sayur itu juga kita masuk ke. Baik, baik. Dari catatan saya nih kan Eden Farm baru ada di Jabodetabek, Bandung, Semarang, dan Surabaya ya Pak. Betul, Artinya betul. dari cold storage-nya sendiri sudah ada di berapa titik Pak? Nah, untuk cold storage sendiri kita ada beberapa jenis ya, mungkin nanti bisa masuk ke dalam ini. Tapi Hmm. intinya sebetulnya untuk cold storage sendiri kan kita kan secara produk ini ada bahan-bahan kita bilang perishable ya, perishable itu yang mudah rusak gitu ya. Dan ada sayuran, kemudian buah-buahan, dan ada berbagai macam hal yang harus dilakukan dan berbagai macam pilihan lah untuk produk-produk tersebut. Nah, untuk cold storage sendiri kita ada berbagai tipe ya, mulai dari uh, yang sederhana mungkin kalau mungkin rekan-rekan tahu kayak river kontainer kita punya, kemudian ada juga model dari freezer kecil-kecil, kemudian showcase hingga namanya cold room ya, mungkin ya yang kita bisa melakukan temperatur di salah satu di ruangan yang kita bisa atur suhunya gitu. Kalau di Surabaya sendiri di tempat saya ini kita punya river, freezer, juga ada cold room-nya dengan suhu tertentu. Mungkin secara secara kalau kita pemilihan produk itu ada memang ketika membuat suatu cold storage ya, istilahnya cold storage itu ada
ada hal yang harus diperhatikan gitu. Dari sisi produk, mau berapa lama disimpan, itu akan mempengaruhi dari desain dari cold storage-nya sendiri. Gitu. Mungkin penyebutannya fulfillment kali ya Pak, untuk atau hub ya Pak, untuk apa Pak? Untuk maksudnya di per daerah itu. Kalau ya di Eden Farm sendiri sebut aja sih fulfillment center. Jadi kalau kita ngomong di organisasinya, kita punya ada dua sisi ya. Sebagaimana perusahaan-perusahaan yang menerapkan supply chain yang benar, ada dua sisi. Dari sisi downstream, kemudian ada sisi upstream. Downstream kita ada namanya Eden Collection Facility. Itu lebih ke arah mendapatkan supply-supply dari petani. Kemudian ada juga dari sisi fulfillment center ini yang ke sisi downstream-nya. Jadi kebetulan saya ada di sisi downstream di fulfillment center. Gitu. Kita juga sebetulnya ada beberapa yang di sisi upstream-nya ini kita sebut itu sebagai ECF atau Eden Collection Facility. Itu yang dekat dengan petani-petani kita dan pemasok. Total sekarang ada berapa fulfillment center Pak di area yang sudah di cover dari Eden Farm Pak? Kalau sekarang ada di Jakarta kita ada 2 fulfillment center, terus di Bandung, kemudian di Semarang dan di Surabaya ini ada 5 fulfillment center. Ada 5 ya Pak? Ya. Dan masing-masing itu secara spesifikasi apakah sama, mulai dari kapasitasnya, tools dan equipment-nya Pak? Kalau secara operasional kita mostly standar ya sama semua, tapi ada mungkin dari cakupan wilayahnya yang berbeda-beda. Kayak di Jakarta mungkin cakupan yang lebih luas, untuk distribusinya sendiri kita ada strategi untuk membuat hub. Kalau di tempat saya sendiri di Surabaya ini kebetulan ada 3 kota yang kita area untuk melayani, di Surabaya, Sidoarjo, dan di Gresik. Pak, dari gambaran fulfillment center yang ada itu mungkin bisa jelaskan secara umum mungkin Pak, proses rantai pasoknya mungkin dari petani sampai komoditas itu masuk ke fulfillment itu seperti apa Pak? Yes, kalau untuk flow-nya kita mostly itu dari demand pasar itu biasanya ada sayur-sayuran fresh dan sebagainya, itu kita ada bekerjasama dengan petani-petani yang masuk ke kita sebagai supplier. Ini saya bicara di Surabaya dulu ya, karena di kota-kota lain juga sudah sama, cuma ada beberapa titik yang berbeda. Nah, kita sekarang di Jawa Timur khususnya ini kita punya ECF, Eden Collection Facility, itu yang mensuplai produk-produk yang khususnya di area yang kita punya di ECF Nganjuk. Nah, itu kita punya komoditas, kalau Nganjuk pasti terkenal bawang merahnya ya. Nah, itu support bawang merah Nganjuk. Nah, kita juga sudah akan buka di Malang juga, tapi sementara ini supply dari yang barang-barang yang fresh itu fulfill-nya itu dari area Malang, Pujon, kemudian Pandan dan sekitarnya lah. Jadi tergantung dari produk-produk apa yang akan kita ambil. Dan semuanya nanti akan diproses di fulfillment center kita. Kemudian ada proses di situ ada handlingnya, ada proses mulai dari sortir, kemudian ada grading juga. Kemudian itu di packing dan dikirimkan ke konsumen. Nah, menariknya adalah press ini kan kita butuh, kalau kita ngomong press ini tantangannya kan ada masa waktu yang singkat ya. Nah, ini kita coba membuat berbagai cara ya supaya lifetime dari stok yang kita punya ini, persediaan ini bisa lebih lama. Karena apa? Kalau sudah jadi rusak, maka tantangan kalau kita jalankan press ini apa jadi waste gitu kan, jadi sampah gitu. Ya itu sih. Kemudian ada juga kalau kita bilang kita juga punya apa ya, dari sisi idealisme ya gitu ya, menjaga stabilitas harga pangan. Salah satunya adalah kita mencoba menggrab semua hasil petani gitu ya. Kita Eden Farm sebagai operator, kemudian apa yang dilakukan di situ kita harus menyimpan selama mungkin gitu ya sayur-sayur yang kita punya, plus dengan handling sebaik mungkin gitu.
Jadi kombinasi antara dua itulah. Jadi dari sisi handling, kemudian dari sisi penyimpanannya. Nah, untuk penyimpanan sendiri ini ada berbagai macam treatment kan. Kalau di Eden Farm sendiri karena multi produk itu kita lebih ke fokus kepada penyimpanan yang bisa masuk ke dalam proses penyimpanan untuk multi produk. Jadi untuk pengaturan suhu, kalau kita bicara cold storage itu sebetulnya ada berbagai macam pilihan ya. Mau kita menyimpan produk itu dalam satu ruangan itu hanya satu produk tertentu, artinya di treatment khusus itu biasanya khususnya misalnya untuk panen-panen tertentu ya, untuk panen kita mengabsorb panenan misalnya kentang gitu ya, berapa ton, kemudian harus disimpan berapa lama, atau bawang merah atau bawang putih gitu. Nah, karena kita masih sifatnya secara distribusi masih belum sebanyak itu ya, jadi kita masih mix produk yang kita simpan dengan suhu di temperatur yang untuk yang sayuran khususnya itu di antara 16 sampai 20 derajat untuk cold room-nya kita. Kalau untuk freezer-nya sendiri, river yang kita punya itu khususnya untuk yang beku ya, di bawah 0 derajat bisa sampai minus 16 derajat itu untuk yang daging, ikan dan sebagainya. Tapi kalau untuk sayur-sayuran dan buah kita masih berkisar antara 16 sampai 20. Itu di Surabaya. Nah, di tempat lain di Jakarta itu untuk sayuran sendiri sudah bisa disimpan di ada ruangan khusus yang untuk sayuran itu bisa sampai usianya sampai 3 hari gitu. Nah, itu juga ada handling khususnya, bisa ada handling khusus. Artinya penyimpanan ini nggak sekedar menyimpan ya. Ketika kita menyimpan dan mengeluarkan produk tersebut dalam suhu yang normal gitu, itu ada namanya kejut suhu ya. Dan bukan malah bagus, malah jadi jelek gitu. Jadi sayurannya itu bukan malah segar, tapi malah jadi langsung downgrade ya, langsung rusak gitu karena kena suhu yang gap suhunya terlalu besar gitu sih. Menariknya sih di situ. Baik, Pak, tadi disampaikan dari Pak Arta kan ada rencana juga membangun fulfillment di Malang, Pak. Artinya dari pihak Eden Farm kan atas ada pertimbangan lokasi, Pak. Maksudnya mendekatkan dengan titik produksi itu juga pengaruh juga ya, Pak? Betul, sebetulnya bukan fulfillment ya, tapi lebih ke kita ngomongnya tuh di rantai supply-nya ya, untuk supply-nya. Jadi kita sebut sebagai collection facility ya, Eden Collection Facility yang sekarang kalau di Jawa Timur sudah dibentuk, kalau di Surabaya, di Jawa Timur itu berikutnya akan di Malang. Nah, kita kan semakin mendekatkan ke itu ya, seperti biasanya ke titik-titik supply-nya. Kenapa demikian? Kita bisa mendapatkan kalau supply-nya kalau dari Malang ke Surabaya mungkin perjalanannya lebih jauh ya, tapi kalau kita taruh di area tersebut bisa lebih dekat, kemudian proses grading dan sorting bisa dilakukan lebih cepat lagi. Jadi ketika sudah masuk ke fulfillment center itu barang yang kita punya itu sudah lebih bagus gitu, nggak perlu lagi proses-proses lagi, tinggal kita sendiri. Nah, itu yang dituju sih seperti itu sih. Dan tentunya areanya jadi akan semakin luas ya. Nggak mungkin bisa jadi ya nggak cuma di Surabaya aja, nanti yang di support bisa ke area-area lain, di kota-kota lain. Nah, untuk distribusi dari supplier ke fulfillment itu juga dihandle sendiri, Pak? Atau ada pihak ketiga, Pak? Kita sih ada berbagai macam ya. Kita punya namanya mitra petani juga. Jadi mitra petani itu kita langsung masuk ke petani dan kita langsung menjadi semacam off-taker ya. Di situ kita ada pembinaan juga dari tim Eden langsung ke lapangan. Kemudian dari hasil panennya itu langsung kita ambil, kita absorb. Kemudian ada juga dari supplier ya, dari supplier itu yang support kita, yang mostly sih mereka juga sebetulnya kalau kita ngomong kalau zaman dulu ada namanya tengkulak ya. Tengkulak ini kan sebetulnya dalam artian itu kadang orang itu berpikir secara negatif. Nah sebetulnya kalau kita berpikir juga tengkulak ini sebetulnya juga baik juga ya, karena mereka juga membeli hasil petani gitu, karena petaninya juga membeli hasil petani kemudian dikirimkan ke kita. Jadi ada beberapa sisi ya, baik dari apa yang kita sebut supplier itu juga kita ambil dari petani. Tapi nanti apa yang kita sebut ECF ini, Collection Facility inilah yang nanti akan mengelola semua itu. Gitu.
Jadi mereka lebih dekat kepada ya, petani-petani tersebut dan supplier. Baik, baik. Pak Arta mungkin bisa dijelaskan lagi Pak, treatment untuk cold storage di masing-masing produk, baik itu buah, sayur, ikan, dan daging kan pasti treatmentnya berbeda-beda Pak. Bisa dijelaskan Pak? Ya, betul. Jadi ya mungkin pada saat kita mendesain awal itu memang untuk produk-produk yang kita sebut perishable ini atau yang produk-produk kita ini khususnya di sayuran itu ada treatment yang berbeda-beda. Yang pertama kita harus tahu dari kenapa kok eh, mudah rusaknya kenapa. Nah, mudah rusaknya itu biasanya kalau dari produk sayur dan buah itu yang pertama dari susut ya, susut air ya. Jadi kadar airnya susut itu akan mengakibatkan dia layu. Kemudian ada juga yang berikutnya adalah tingkat kematangan ya. Jadi kalau bahan-bahan ini kayak sayur-sayuran buah ini punya semacam zat itu yang bisa membuat dia cepat matang. Cepat Oke. matang. Jadi eh, eh, kalau cepat matang kan akhirnya membusuk ya, mudah membusuk. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi produk tersebut menimbulkan panas. Jadi ada beberapa produk memang menimbulkan panas dan akhirnya menjadi lembab. Nah, hal-hal tersebutlah yang harus diidentifikasi di masing-masing produk. Setiap produk punya karakteristik yang berbeda-beda dan punya treatment suhu yang berbeda-beda. Misalnya sebagai contoh kayak kita daging misalnya, kalau daging kan cepat sekali membusuk ya. Istilahnya kalau kita biarkan itu mungkin nggak lebih dari 1 hari itu sudah busuk. Nah, itu bisa ditreatment dengan mematikan mungkin apa ya namanya mikroorganisme ya biologi ya supaya ditidurkan lah gitu supaya dia nggak aktif lah gitu dengan cara pembekuan. Ada treatment suhu-suhu tertentu gitu dan mau berapa lama disimpan itu juga akan berpengaruh terhadap suhu dan cara handlingnya. Nah untuk sayur-sayuran sendiri kalau di di tempat saya biasanya di Surabaya ini lebih ke lifetime-nya mungkin kita simpan dalam 1-2 hari. Artinya treatmentnya kita nggak sampai suhunya sampai nol ya, nggak sampai nol tapi masih di suhu kita handling di 16 sampai 20 derajat itu bisa umurnya 1 sampai 22 hari. Dimana kalau kita datangkan nih dari petani kan panen biasanya pagi kemudian proses kirim sampai sini itu biasanya siang sampai sore. Nah, kita kan prosesnya akan ngirimnya besoknya lagi. Itu butuh waktu kan berarti lebih dari 24 jam. Nah, dengan kita punya cold storage ini, jika dibandingkan dengan suhu ruang biasa itu, kita bisa mempertahankan itu tadi. Yang pertama tadi itu kadar airnya tidak hilang menguap gitu saja kalau di suhu ruang. Kemudian kita juga bisa menekan tingkat kematangannya itu ya, tingkat kematangan dari sayur-sayur itu supaya nggak cepat matang gitu, langsung matang. Kemudian juga salah satunya juga bisa menekan itu ya, aktivitas dari mikroorganisme itu ya, tidak cepat. Masing-masing produk memang agak unik sih mas, beda-beda ya. Kayak sayuran daun gitu mungkin dia lebih awet gitu ya, dan nggak boleh terpapar langsung dengan apa ya kalau di ruangan itu kan sebenarnya pakai temperatur yang ada semburan anginnya, nah itu nggak boleh langsung kena angin, itu udah bisa ditutup gitu. Macam-macam sih mas ini ya cara ya. Pak, untuk semua treatment yang dilakukan dari masing-masing produk itu apakah ada penggunaan teknologi semacam WMS gitu Pak untuk monitoring secara akurasinya lebih tepat gitu Pak? Ya, di tempat kita sudah ada penerapan ini dari sisi quality, dari sisi quality sendiri punya standarisasi masing-masing produk itu cara yang bagaimana, kemudian ada days of inventory-nya juga. Nah, di Edentalk sendiri sudah memakai WMS yang kita kembangkan sendiri karena namanya produk ini kan ada beberapa, terutama produk fresh ini agak unik ya, nggak seperti produk-produk kayak FMCG yang dry goods itu kan kalau unitnya satu pieces ya. Kalau di fresh ini ada yang namanya kayak susut ya, susut. Jadi kalau kita beli dari petani ini 10 kilo gitu ya hari ini, mungkin malam itu sudah nggak 10 kilo gitu karena ada kadar airnya menyusut gitu
kan. Nah, salah satu mengurangi kadar susu ini ya juga kita harus mengukur gitu. Jadi kita nggak loss-nya terlalu tinggi gitu sih. Jadi itu sudah masuk semua ke dalam dalam kita. Fungsinya untuk apa? Karena kita kan demand-nya selalu terus berjalan dan kita harus mengetahui secara real time berapa sih stok kita gitu. Kalau kita cuma berpatokan 10 kilo masuk kita nggak bisa seperti itu karena itu kita harus tahu susunya berapa. Nah itu kita sudah ada perhitungannya untuk produk-produk tertentu sehingga ketika ada demand kita sudah tahu untuk stok kita ini berapa, apakah perlu di fulfill lagi, disuplai lagi atau tidak. Jadi kita sudah pakai itu. Baik, baik. Artinya dari peranan dari fulfillment center ini juga punya peranan quality control ya Pak ya sebelum produk itu sampai di tangan konsumen gitu ya Pak. Betul, betul. Nah, Betul. masing-masing Jadi kita ya. Ya silakan Pak. Ya, untuk ya dari sisi QC ini kalau dari fulfillment center ini ada patokan-patokannya dari sisi handling yang pertama, kemudian dari packaging yang berbeda. Jadi ya ini mungkin juga sebetulnya industri baru buat saya ya untuk menghandle produk-produk sayuran ini. Nah, cara handlingnya berbeda, cara packagingnya bisa berbeda antara produk satu dan produk lain. Itu harus dipahami dari tim di operation di fulfillment center, bagaimana cara menghandling, bagaimana cara melakukan packing, kemudian hingga sampai ke pengiriman ke customer. Itu punya cara yang berbeda-beda. Kita ikutin paduan itu dari spesifikasi yang sudah diberikan oleh QC. Baik, baik. Nah, untuk penyesuaian standar mutunya itu Pak, masing-masing industri kan seperti supermarket, restoran kan punya standar mutu masing-masing gitu Pak. Itu penyesuaiannya gimana Pak? Atau customisasi gitu, menyesuaikan dari permintaan customer gitu Pak? Sangat bisa. Kita ada grade-grade ya. Kalau kita ngomong ini ya produk dari hasil panen itu kan nggak mesti bagus semua gitu kan ya. Kan nggak mungkin kita pilih yang bagus semua. Nah, tujuan kita kan memang membantu rantai pasok dari petani, maka kita harus mengambil semua hasil panen tersebut. Nah, yang selanjutnya kita lakukan adalah melakukan grading. Dari grading itu kita bisa segmentasi. Misalnya untuk yang grade yang bagus ya dengan kualitas yang lebih bagus itu akan masuk ke segmen apa ya. Dengan yang grade-nya lebih di bawah gitu kita akan masukkan ke segmen yang apa. Jadi masing-masing sudah ada segmennya sih untuk grading tersebut. Nah, untuk yang kualifikasi khusus juga ada sih biasanya. Jadi kita sebut sih biasanya namanya partnership ya, partnership. Jadi kebetulan kita juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan lah gitu, kayak e-commerce itu mereka punya spesifikasi sendiri dan kita bisa matchingkan itu dengan sesuai dengan request yang mereka inginkan gitu. Jadi ya gitu. Mungkin karena perusahaan B2B ya, jadi marketnya bisa kemana-mana gitu, termasuk juga perusahaan e-commerce yang menjual produk-produk pes itu kita juga ada beberapa support ke sana. Baik. Tapi sebenarnya untuk proses sortir atau sortasi itu sudah dimulai dari mana Pak? Dari petani apakah sudah dimulai Pak untuk sortir atau sortasi produk Pak? Sudah. Jadi kalau untuk sortasi produk itu sudah dimulai dari petani juga, gitu. Khususnya untuk grading ya, untuk grading dan kualitas. Cuman kan dalam perjalanannya kita tahu kan pasti ada ini ya downgrade gitu ya, karena proses di perjalanan itu bisa saja terjadi dan itu tetap kita sortir. Cuman mostly kita dari ujungnya sih dari awal masuk dari petani itu kita sudah sortir. Dan itu butuh effort untuk sekiranya mengeducate dari pihak petani Pak ya, maksudnya dengan penyesuaian standar mutunya gitu Pak. Betul. Jadi kita karena kita memang bergeraknya dari hulu ke hilir gitu ya. Untuk dari sisi supplier ataupun petani itu kita ada mereka langsung berhubungan dengan petani, namanya farmer relationship ya. Mereka mengeducate lah sesuai dengan spesifikasi yang kita punya, grading yang kita punya, harapan yang seperti kita inginkan seperti apa gitu kan. Tapi tetap kita bukan meminta harus sesuai dengan spesifikasi kita juga, tapi kita tetap melihat karena tujuan kita tadi itu ya tetap di dua sisi ya. Yang pertama kita memberikan support untuk
kebutuhan pangan, tapi di sisi lain kita juga harus bisa mengambil semua hasil petani tersebut. Gitu. Dan jembatannya sih di situ. Misalnya hasil petani, oh ternyata cabenya, misalnya cabai merahnya nggak sesuai dengan yang kita. Nah, apakah bisa di-create gitu? Kita bisa create spesifikasi baru dan kita bisa masukkan ke pasar. Karena asumsinya kan pasti kan petani itu menanam misalnya menanam cabai gitu ya, itu kan sudah bertahun-tahun ya, dan mereka selalu produksi itu dan pasti ada pasarnya. Itu yang kita lakukan sih. Jadi kita coba grading, terus kemudian kalau memang di Eden masih belum ada spesifikasi tersebut, kita bisa buatkan. Baik. Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Rusdi Nuruddin nih, Pak. Bagaimana menjaga produk fresh sampai pengiriman ke customer? Karena di jalan biasa kondisi berubah. Bisa langsung dijawab, Pak? Ya, di Eden Farm sendiri ini punya unik ya untuk pengiriman ya. Kita punya ada jam-jam pengiriman yang bisa diminta oleh customer. Nah, di jam-jam inilah yang kita jaga ya. Misalnya kalau dia minta pengirimannya ada range tertentu ya di jam 9 sampai jam 11. Nah, maka kita akan mengirimkannya itu pada 1 jam sebelum uh, 1 jam sebelum waktu yang diminta oleh customer. Nah, tapi kan kita prosesnya di malam ya, Mas ya. Di malam proses picking dan sebagainya gitu kan, dari selesai order close diterima, kemudian diproses itu malam hari. Nah, bagaimana barang-barang yang sudah disiapkan ini? Nah, itu biasanya kita akan simpan di ruang fresh tersebut untuk dikirimkan jika waktu pengirimannya sudah tiba ya, waktu dispatchnya sudah tiba. Biasanya kita kirimkan itu 1 jam sebelum jam yang diminta oleh customer. Misalnya jam diminta customer jam 9, maka kita akan dispatch atau deliver di jam 8. Itu yang kita lakukan. Terus ada beberapa produk-produk tertentu itu yang kita handling itu dengan dengan treatment ya, kayak misalnya kita ngirim ini ada ikan duri itu ini yang saya baru tahu ya, ternyata itu ada kadar airnya yang cukup tinggi itu sampai 50%. Nah, itu kita bisa treatment dengan ice gel misalnya. Jadi sampai ke customer itu masih tetap gitu. Itu sih beberapa tipe yang kita lakukan. Dan itu proses last mile delivery juga di handle sendiri ya, Pak? Kita pakai rekanan pasti ya. Karena cukup fluktuatif ya ini ya. Orderannya kita nggak pernah tahu, dan kita juga punya jam-jam tertentu ya untuk pengiriman tadi itu. Mulai dari pagi hari itu, mulai dari kita udah mulai kirim itu dari jam 2 pagi sampai jam 3 sore. Nah, makanya kita berpartner ya dengan mitra vendor kita. Mostly kalau di Surabaya ini pakai motor karena lebih fleksibel ya, masuk ke gang-gang gitu ya. Kemudian ke pasar-pasar itu kita masuk ke situ. Artinya dari pihak Eden Farm cukup selektif untuk memilih vendor dari transporter atau untuk menangani distribusi ini ya, Pak? Betul. Jadi untuk vendor sendiri kita ada educate ya sebelum join. Mereka harus mengerti tentang produk yang dibawa gitu ya. Mereka juga harus paham bagaimana cara peletakan di motor misalnya, di motornya, supaya itu tidak mudah rusak. Karena kan misalnya kita pakai produk sayur gitu kan nggak mungkin ditumpuk dengan barang-barang yang keras kayak kentang, wortel gitu. Jadi mereka di educate untuk tahu bagaimana cara menata di motor. Baik. Untuk keberadaan fulfillment center ini sebenarnya ada target tertentu nggak, Pak? Maksudnya dari Eden Farm berapa yang bisa ditekan produk susutnya atau produk rejectnya gitu, Pak? Dan mungkin rata-rata selama ini berapa, Pak, yang dapat ditekan, Pak? Kalau target yang kita kan kalau untuk susut ini kan ada yang susut secara alami ya. Itu memang kita tekannya dengan cara handling pastinya. Jadi kalau target susutnya ini masih kita coba
lihat gitu kan, karena produknya selalu bertambah itu masih selalu bertambah, tapi dari sisi QC sudah punya patokannya untuk melihat dari sisi akurasi stoknya itu. Makanya kalau untuk targetnya sendiri memang kita lebih lebih fokus kepada bagaimana produk itu tidak rusak gitu. Bukan lebih ke susutnya, tapi lebih ke bagaimana produk tersebut bisa punya uh, istilah kita tuh days of inventory-nya itu lebih panjang, punya lead time inventory itu lebih panjang, kemudian tidak mudah rusak, jadi tidak punya waste. Jadi target kita untuk waste itu memang cukup cukup besar ya, jadi 3% lah itu KPI kita. Target kita sih masih di sisi untuk mengurangi waste itu ya. Terus kalau untuk dari supplier sendiri memang juga ada target rejection, cuman memang itu juga masih kita educate ya ke supplier kita bagaimana mereka bisa mendapatkan memberikan barang-barang yang sesuai dengan kita inginkan. Tapi masih proses. Cuman yang kita fokuskan sekarang itu lebih ke sisi waste, sisi kerusakan barang karena handling dan masa masa proses produk tersebut yang rusak gitu. Jadi itu yang kita kurangi. Baik. Pak, kembali soal lifetime produk atau mungkin umur simpan dari produk itu, Pak, selain dari pengaruh eh, suhu udara itu apalagi, Pak, yang mempengaruhi lama tidaknya lifetime produk, Pak? Memang ada juga pengaruh dari ini ya, dari unsur hama dan sebagainya gitu ya. Makanya pada saat kita masuk itu harus betul-betul dilihat gitu. Dari sisi kita punya dari sisi kualitas yang akan merandom gitu ya. Ketika ada barang masuk, misalnya ditemukan misalnya hama gitu kan di produk tersebut dan berapa persen yang terkena, itu kita bisa melakukan langsung mengisolasi lah untuk produk tersebut, karena kalau dengan temuan seperti itu kan bisa berakibatkan produk tersebut jadi rusak semua gitu. Jadi kalau secara alaminya kan dia masih bisa bertahan gitu kan, tapi karena ada hama atau ada kayak mikroorganisme yang masih bisa hidup di suhu 16 derajat itu, maka kita harus benar-benar lihat tuh pada saat sortir itu. Gitu sih. Lebih ke sampling biasanya. Temuan-temuan di sampling. Apakah juga kontaminasi tuh? Beda, Pak ya? Kontaminasi, betul. Itu kontaminasi juga bisa dilihat sih. Itu pada saat awal masuk, kita ada random ya, namanya random produk-produk yang masuk ke tempat kita. Kemudian ada batasan-batasan yang diminta dari sisi QC ya. Kalau memang itu melebihi, kita bisa melakukan isolasi lah gitu. Dan ini tergantung dari perjanjian ke supplier, apakah itu dikembalikan atau kita terima atau ya itu tergantung dari perjanjian dari supplier. Tapi mostly kita langsung mengisolasi itu sih. Kalau misalnya terjadi barang kita menjadi. Baik. Kalau dari sisi packaging, Pak, atau handling, Pak, ada juga pengaruh, Pak? Ya, kalau dari sisi packaging ya pastinya ini ya juga ya, kalau masih di ini ya, dimasuk di dalam ruangan cold storage ini, kita ada cara peletakan atau penataan di tempat kita. Biasanya kita kalau di sini pakai keranjang kalau untuk dalam masih di cold storage ya. Terus kalau sudah proses pengiriman, kita pakai beberapa packing. Kalau untuk yang sayur-sayur fresh itu biasa kita pakai yang plastik berlubang gitu. Itu kayaknya mostly industri fresh pakai itu ya, plastik berlubang, karena produk-produk fresh ini biasanya ada istilahnya respirasi. Dia punya kayak bernafas lah gitu kan. Nah, biasanya kalau nggak berlubang itu dia akan menguap. Nah, kalau menguap ini akan membuat sayur-sayurannya jadi lebih cepat matang itu tadi ya, matang kemudian cepat busuk lah. Nah, kalau untuk yang daun begitu. Kemudian untuk yang produk-produk lain mungkin bisa pakai box gitu, box ya, kayak cabai atau tomat itu kita pakai box yang
Intinya sih ada eh, udara keluar masuk yang memang ini kan apa ya, organik ya, ya tumbuhan tumbuhan makhluk hidup lah, dan itu ada mereka juga bisa mengeluarkan kayak udara lah gitu. Jadi eh, handlingnya kita biasanya seperti itu. Jadi nggak boleh secara tertutup. Tapi kalau untuk yang cold storage kita tata di kelenjar. Hmm, hmm, hmm. Baik, baik. Pak, sebenarnya dari kemunculan Eden Farm ini kan termasuk bisnis model baru ya di Indonesia gitu ya, Pak. Ya, Nah, nah, Kak, itu kan dari apa yang dikerjakan dari Eden Farm itu kan bagian dari cost yang mempengaruhi dari harga harga jual produk itu. Dan apakah dari harga jual produk yang di tangan konsumen itu ya maksudnya ya masih bisa kompetitif gitu Pak dengan mungkin produk-produk lain gitu Pak. kalau kita lihat ya, kalau kita ngomong tentang kompetisi di agriculture startup ini kan banyak banyak. Nah, artinya bahwa yang dilakukan itu sebetulnya eh, kalau kita lihat sih secara margin itu ada, dan memang kita bahkan kita bisa bilang itu kita bisa bersaing itu kalau di kota-kota itu kita bisa bersaing dengan pasar induk lah. Kenapa? Karena kita langsung ambil dari supplier. Kemudian kita juga ada yang memang kerjasama dengan petani yang langsung kita off taker ya, istilahnya kita mau off taker seluruh hasil panen. Jadi kita mendapatkan dari sisi supply itu yang dengan barang yang lebih baik dan lebih banyak gitu. Hanya kita bisa bersaing dengan bahkan ke pasar-pasar induk ya gitu. Jadi kalau kita masuk kalau di Surabaya ini masuk ke pasar sekunder gitu ya. Kalau di Surabaya ini ada pasar ini pasar perputaran. Gitu. Tapi kalau kita Hmm. masuk ke pasar sekunder itu kita masih bisa bersaing. Gitu. Bahkan ke pedagang-pedagang sayur gitu. Artinya apa yang kita berikan dengan harga yang kita berikan mereka masih bisa menerima. Tapi kita juga pasti bisa mendapatkan margin dari itu. Jadi Hmm. untuk secara bisnis menurut saya ini cukup sustain ya. Tapi kita juga harus tetap berinovasi ya dari sisi teknologi, terutama untuk bagaimana cara misalnya yaitu kita bisa memperpanjang umur inventory-nya, mengurangi dari waste-nya, kemudian membuat lebih efisiensi lagi. Misalnya cara grading, kalau kita ke sentral bawang merah di Nganjuk ini ada ibu-ibu ya mau melakukan grading. Nah, kita coba masukkan itu dengan mesin grading, jadi lebih efisien, kapasitas lebih besar, dan lebih cepat proses grading yang kita dapatkan. Jadi itu sih yang kita tawarkan. Dengan proses itu kan jadi lebih efisien dan tentunya balik lagi ke harga yang kita tawarkan jadi lebih kompetitif. Baik, baik. Baik, terakhir Pak Arta, mungkin dengan kehadirannya banyak startup agrikultur seperti Eden Farm ini, selama ini Ya. secara benefit apakah sudah dirasakan bagi ekosistem agrikultur industri ya Pak? Terutama dari petani mungkin Pak, apa yang sudah dirasakan benefitnya Pak? Kalau dari petani pasti mereka mendapatkan hal-hal yang berbeda ya. Mungkin mereka punya mindset dari sisi yang pertama dari sisi ekonomi. Kalau dulu mereka harus eh, kalau zaman dulu mungkin untuk melakukan tanam itu mereka itu harus meminjam mungkin ya ke tengkulak atau ke apa ya, meminjam uang lah untuk menanam ini. Nah, yang menjadi masalah adalah hasil panen itu tidak selalu berhasil, dan mereka butuh bimbingan dari sisi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika panen apakah ada jaminan bahwa hasil panen mereka dibeli. Nah, Ya. dengan hadirnya startup-startup ini mereka melakukan eh, ada banyak hal ya. Kita kan dari ujung ke ujungnya kita mencari market dari berbagai segmen, kita juga mencari supply. Artinya ada jaminan bagi, kalau dari sisi petani ada jaminan dari petani bahwa hasil panen mereka itu bisa didistribusikan. Kalau mungkin dari Mas Abdul pernah ada berita-berita orang panen tomat karena di pasar itu banyak sekali tomatnya dibuang-buang gitu kan. Nah, kita nggak mau itu terjadi, ya tidak mau itu terjadi di Indonesia lah khususnya. Kalau kita ngomong ini kebetulan tanggal 7 kemarin itu ada ini ya hari
ketahanan pangan ya sedunia itu. Nah, salah satu hal yang harus di target dari ketahanan pangan itu atau food safety itu adalah bagaimana produk-produk pertanian itu yang pertama bisa didistribusikan kepada konsumen atau kepada masyarakat lah di dunia ini dan nggak ada kekhawatiran kekurangan pangan. Yang kedua, hasil panen yang mereka lakukan itu lebih produktif gitu. Jadi jangan sampai terjadi lagi ya mereka petani itu sudah pinjam uang untuk bercocok tanam itu ternyata hasil panennya itu tidak ada yang bisa beli. Nah itu sangat kacau sekali itu sih. Jadi kalau menurut saya sih kita nggak bisa bilang Star ini sebagai kompetitor, tapi kita bersama-sama menciptakan ekosistem untuk agriculture yang lebih baik. Dan mungkin juga menstimulasi petani-petani baru ya gitu Pak ya, yang mungkin anak-anak muda juga untuk kembali ke desa misalnya betul, gitu betul. ya. Betul, kita ada di Jawa Barat itu memang karena Eden Farm ini lebih juga kerjasama dengan pemerintah di Jawa Barat, saya lupa di kota mana, itu ada petani milenial. Jadi mereka kembali ke desa, kebetulan Provinsi Jawa Barat ini punya program itu untuk petani-petani milenial. Nah, yang jadi masalah kan hasil panennya gimana, kemana gitu kan. Nah, Eden Farm hadir sebagai off-taker, mengambil semua hasil panen yang mereka tanam, gitu sih. Jadi mereka ada jaminan hasil panennya bisa kita distribusikan. Gitu. Baik, baik. Baik, Pak Arta, terima kasih Pak untuk waktunya Pak. Ya, oke. Ya, Mas. Ya, semoga diskusi ini banyak manfaat buat teman-teman yang sekiranya ingin tahu apa itu startup agrikultur dan ekosistemnya gitu Pak. Oke. Ya, selamat siang Pak. Oke, thank you Mas Abdul, thank you semua.